Bu Kexiansu, Jilid 3 bagian 2. Dengan mesra Han Tiong mengusap pipi halus kemerahan itu dan berkata lirih, "Aku tahu, Kuat Lin. Peristiwa terkutuk menimpa dirimu membuat kau jijik terhadap pria dan muak terhadap hubungan antara pria dan wanita. Akan tetapi, aku bukanlah pria yang mengutamakan hubungan badani saja, Kuat Lin. Aku akan menghapus kejijikan dan kemuakan itu. Percayalah, aku cinta dan iba kepadamu. Keputusan yang kau ambil ini tepat sekali, dan tidak akan mendatangkan sesal di kemudian hari. Mari kita mengumumkan pernikahan kita. Semoga engkau berbahagia." Han Tiong mencium dan mengecup mesra dan halus pinggir mata Kuat Lin, kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan memasuki istana dari pintu belakang yang menembus ke taman itu. Tentu saja tidak ada kehebohan terjadi ketika Han Tiong mengumumkan keputusannya mengambil De Kuat Lin sebagai istri kedua. Sungguh pun hal ini mendatangkan bermacam-macam tanggapan dalam hati para penghuni Pulau Es. Pesta diadakan secara sederhana saja, tetapi cukup meriah. Sebagian besar penghuni Pulau Es bersuka cita dan mengharapkan bahwa dari pernikahan ini raja akan dikaruniai seorang putera. Juga terjadi bermacam tanggapan di kalangan keluarga raja. Ada kekecewaan, akan tetapi ada pula harapan. Kecewa karena sekali lagi Raja Han Tiong mengambil orang luar sebagai selir. Akan tetapi timbul harapan karena mungkin melalui istri kedua ini mereka dapat memukul Liu Bwe yang mereka benci. Ternyata kemudian oleh Kuat Lin bahwa semua ucapan yang dikeluarkan oleh Raja Pulau Es itu ketika meminangnya bukan hanya bujukan kosong belaka. Raja itu benar-benar jatuh cinta kepadanya, dan hal ini terasa olehnya setelah dia menyerahkan dirinya menjadi selir Raja Han Tiong. Dengan sepenuh jiwa raganya Han Tiong mencurahkan kasih sayang kepadanya, sedemikian besarnya, sehingga lambat laun dia pun jatuh cinta kepada suaminya ini. Dan dia yang tadinya hendak belajar ilmu silat sebagai dorongan utama dengan mengorbankan dan menyerahkan diri sebagai selir, setelah menerima pencurahan cinta kasih yang amat mesra dan mendalam, mulailah berbalik pikir. Apalagi setelah 9 bulan kemudian semenjak dia menjadi selir, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kuat Lin merasa betapa hidupnya berubah sama sekali. Kalau dulu dia hanya seorang pendekar wanita yang seringkali menghadapi banyak kesengsaraan hidup, kini menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Bahkan dia mendapat kenyataan bahwa suaminya benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa tingginya. Timbullah keinginan hatinya untuk mengangkat diri menjadi permaisuri. Dia merasa berhak, karena bukankah dia yang mempunyai keturunan laki-laki? Selain menjadi permaisuri, ia juga ingin menjadi pewaris semua ilmu kesaktian dari Pulau Es. Kalau sudah demikian, baru dia akan mencari dan membunuh Pat Jiu Kaiong. Kebenciannya terhadap kakek iblis jembel itu kini menjadi tipis sekali. Memang kalau dipikir betapa selama 3 hari 3 malam kakek itu mempermainkannya, merenggut kehormatan dengan memperkosa secara amat menghina, akan tetapi ada segi lain yang membuat dia diam-diam berterima kasih kepada kakek itu. Kalau tidak ada peristiwa hebat itu, agaknya selama hidupnya dia tidak akan dapat bertemu dengan Han Tiong, apalagi menjadi istrinya, dan sekaligus pewaris ilmu-ilmunya. Sin Liong belajar ilmu silat dengan tekun bersama sumoinya, Suat Hong yang lincah jenaka. Dan mulai tampaklah bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau para tokoh Kang Ou ingin memiliki bocah ini, dan menjadikan Sin Liong sebagai bahan perebutan, karena dia memang pantas disebut Sin Tong. Han Tiong sendiri yang merupakan manusia luar biasa dan memiliki kecerdasan yang disebut Kui Bak Put Bong atau sekali melihat tidak bisa lupa lagi, diam-diam menjadi kagum sekali, karena dia harus akui bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan pikiran, dia masih kalah oleh muridnya ini. Yang amat mengagumkan hatinya adalah betapa di balik semua bakat yang luar biasa ini terpendam watak yang amat luar biasa, watak yang penuh kehalusan, kelembutan, dan kasih sayang, dan iba terhadap orang lain yang amat mendalam, di samping watak yang wajar seadanya. Benar-benar seorang bocah yang ajaib. Diam-diam Sin Liong mengerti bahwa diangkatnya Kuat Lin menjadi istri Han Tiong, biarpun hal ini merupakan hal yang lumrah bagi seorang raja, namun akan mendatangkan banyak ketidakbaikan, terutama di pihak ibu sumoinya.
Apalagi ketika dia melihat sikap dan perubahan pada diri bekas pendekar wanita Butong Pai itu. Akan tetapi karena dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan yang sama sekali tidak berhak mencampuri urusan dalam suhunya, maka tentu saja dia hanya berdiam diri, hanya mengikuti perkembangan keadaan dengan hati tidak enak. Yang dikhawatirkan oleh anak yang belum tahu apa-apa ini memang sungguh terjadi. Semenjak mengambil Kuat Lin sebagai istri kedua, Liu Beiwei menderita tekanan batin yang amat hebat. Mula-mula tidak terasa olehnya ketika suaminya makin jarang bermalam di dalam kamarnya, karena hal ini dianggapnya lumrah setelah suaminya memiliki istri lain yang baru. Akan tetapi perasaan kewanitaannya yang halus segera dapat menangkap kehambaran cinta kasih yang dicurahkan suaminya kepadanya. Setelah De Kuat Lin mengandung, suaminya tidak pernah datang lagi menginap di kamarnya, dan kalau sekali-sekali datang, tidak ada cumbu rayu dan kemesraan sama sekali. Kedatangan Han Tiong hanya untuk menanyakan kesehatan, dan agaknya suaminya datang hanya demi kesopanan belaka. Hati seorang wanita amatlah halusnya, mudah tersinggung, mudah gembira, mudah marah, mudah berduka, mudah jatuh cinta dan mudah pula membenci. Setelah Kuat Lin melahirkan seorang anak laki-laki, mulailah hati Liu Beiwei digerogoti iri, dan hal ini mendatangkan kebencian hebat. Dia mulai merasa tersiksa batinnya, merasa kesepian. Rasa rindu yang makin menghimpit terhadap belayan kasih sayang suaminya membuat Liu Beiwei makin tersiksa, menambah kebenciannya terhadap Kuat Lin yang makin dipuja suaminya itu. Liu Beiwei bukan seorang wanita yang gila akan kedudukan. Dia tidak mengejar kedudukan, dan dia sama sekali tidak khawatir akan menurunnya derajatnya apabila madunya itu diangkat menjadi permaisuri karena mempunyai seorang putera. Akan tetapi Liu Beiwei adalah seorang wanita yang haus akan kasih sayang, maka dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batinnya setelah cintanya disia-siakan oleh suaminya yang telah jatuh di bawah telapak kaki Kuat Lin. Melihat penderitaan batin yang dialami oleh Liu Beiwei ini, diam-diam bersoraklah para keluarga raja. Bagi mereka, biarpun putra raja bukan keturunan dari seorang ibu yang masih berdarah agung seperti mereka, namun masih lebih baik daripada kalau dilahirkan oleh seorang ibu seperti Liu Beiwei, hanya anak seorang nelayan Pulau Es dari kelas rendah. Pula kebencian mereka yang terdorong oleh iri hati terhadap Liu Beiwei membuat mereka condong kepada Kuat Lin, sehingga kelahiran Han Buong, nama putra itu, disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga raja, dan juga oleh semua penghuni Pulau Es sebagai penyambutan terhadap lahirnya seorang putra raja yang akan menjadi pangeran mahkota. 7 tahun telah lewat semenjak Xin Liong berada di Pulau Es. Dipandang begitu saja, agaknya keadaan Pulau Es dan kerajaan kecilnya selama 7 tahun itu tidak terjadi perubahan sesuatu. Para penghuninya masih hidup dengan tenang dan tentram penuh kedamaian, seperti puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Raja Han Tiong tidak kalah bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan kecilnya, sehingga para penghuni Pulau Es hidup bahagia, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya sedikit sekali. Namun sesungguhnya terjadi perubahan yang amat besar dan banyak. De Kuat Lin kini menjadi permaisuri, diangkat secara resmi oleh Han Tiong, sehingga kedudukan Liu Beiwei tergeser menjadi istri selir. De Kuat Lin bukan hanya menjadi wanita pertama yang paling tinggi tingkat kedudukannya, namun juga telah menjadi seorang wanita yang memiliki kesaktian hebat, hanya kalah oleh suaminya dan beberapa tokoh lain di Pulau Es. Namun, hasratnya untuk membalas dendam terhadap Pat Jiu Kaiong agaknya telah lenyap sama sekali. Dia kelihatan hidup bahagia, tenggelam dalam belayan penuh kasih sayang dari suaminya, dan melihat putranya yang kini telah berusia 6 tahun menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Biarpun tubuhnya agak kecil, sebagai pangeran tentu saja Buong digembleng oleh ayahnya sendiri sejak kanak-kanak. Xin Liong telah memperoleh kemajuan yang menakjubkan dan mengagumkan Han Tiong sendiri. Semua ilmu yang diajarkan oleh raja itu, sekali dilatih dapat dilakukan dengan hampir sempurna. Tentu saja dalam waktu beberapa tahun dia telah jauh melampaui tingkat kepandaian sumoinya, dan setelah dia berusia 14 tahun, Xin Liong telah jauh meninggalkan tingkat sumoinya. Bukan hanya dalam hal ilmu silat, akan tetapi juga dalam ilmu sinkang,
dia maju pesat karena tanpa diperintah oleh suhunya. Dengan tekun Xin Liong berlatih seorang diri di bawah hujan salju yang amat dingin, sehingga dia dapat menampung intisari tenaga Im Kang yang amat hebat. Selain tekun mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh suhunya tanpa ada yang disembunyikan itu, Xin Liong juga rajin sekali membaca kitab-kitab yang banyak terdapat di dalam kamar perpustakaan istana. Dia dikenal oleh semua ahli sastra di Pulau Es, dan mereka ini amat kagum dan suka kepada Xin Liong karena ketekunan bocah ajaib ini. Tidak ada bosannya Xin Liong membaca kitab-kitab kuno, dan setiap bertemu huruf baru yang tidak dikenalnya, dia akan mencatatnya untuk kemudian ditanyakan kepada para ahli itu. Dengan cara demikian, biarpun tidak dibimbing langsung, namun Xin Liong telah dapat memperkaya perbendaharaan kata-kata, sehingga dia mampu membaca kitab-kitab yang paling kuno di dalam perpustakaan itu. Kitab kuno tidaklah seperti kitab biasa, karena selain huruf-hurufnya kuno, juga huruf-huruf itu mengandung arti yang amat mendalam. Karena inilah, maka kitab-kitab yang amat kuno di pulau itu jarang, atau hampir tidak pernah dibaca orang. Han Tiong sendiri segan membaca kitab-kitab itu. Selain sukar, juga isinya hanyalah sajak-sajak kuno yang dianggapnya tidak ada gunanya dan melelahkan otaknya. Namun semua kitab itu dilalap semua oleh Xin Liong. Bukan ini saja, namun anak ajaib ini dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam sajak-sajak itu. Dia menemukan rangkaian ilmu silat sakti yang masih merupakan rangka terselubung di dalam huruf-huruf kuno yang sukar dimengerti itu. Bahkan dia menemukan pula ilmu yang masih dirahasiakan oleh Han Tiong, ilmu yang selama ratusan tahun mengangkat nama Pulau Es, yaitu ilmu intisari dasar gerakan semua ilmu silat. Dengan ilmu ini yang sudah dikuasainya, maka Han Tiong dapat mengalahkan 7 orang tokoh sakti dengan jurus-jurus ilmu silat mereka sendiri ketika Han Tiong menolong Xin Long di Zhenghua-san. Kini secara tidak disengaja, bahkan di luar kesadaran Xin Liong sendiri, bocah ajaib ini telah menemukan ilmu itu, terselip dan terselubung di antara sajak-sajak kuno yang kelihatannya tidak ada gunanya itu. Selain memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silat, selama berada di Pulau Es, Xin Liong juga memperoleh kesempatan memperdalam ilmunya mengenai daun dan tumbuhan obat dengan jalan menyelidikinya di pulau-pulau kosong di sekitar Pulau Es. Dia memang mendapat tugas untuk mencari bahan-bahan obat di pulau-pulau itu untuk kepentingan para penghuni Pulau Es. Dalam kesempatan melaksanakan tugasnya ini, Xin Liong tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyelidiki lebih banyak lagi tetumbuhan dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan adanya Xin Liong di Pulau Es, banyak sudah penghuni yang terhindar dari bahaya penyakit. Untuk ini Han Tiong merasa berterima kasih sekali, sehingga dia tidak segan-segan menurunkan ilmu pengobatan tusuk jarum kepada muridnya itu. Selain Xin Liong, tentu saja Suat Hong sebagai putri raja, juga memperoleh kemajuan pesat, dan dalam usia 13 tahun itu dia telah memiliki ilmu kepandaian yang sukar dicari tandingannya. Dengan demikian, hampir semua orang di Pulau Es memperoleh kemajuan masing-masing. Raja Han Tiong memperoleh kebahagiaan cinta kasih dalam diri Kuat Lin yang telah menjadi permaisurinya. De Kuat Lin sendiri yang tadinya mengalami malapetaka yang dianggapnya lebih hebat daripada kematian sendiri, telah memperoleh banyak keuntungan, memperoleh cinta kasih yang mesra, kedudukan tinggi sekali, dan ilmu kepandaian yang amat hebat pula. Hanya seorang saja yang sama sekali tidak memperoleh kemajuan lahir maupun batin, yaitu Liu Beiwei. Dia menderita makin hebat, terutama batinnya karena semenjak beberapa tahun ini, suaminya sama sekali tidak pernah lagi mendekatinya. Lenyaplah wataknya yang periang, dan kini Liu Beiwei lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar, menyulam atau membaca kitab. Dia seolah-olah menjadi seorang pertapa, dan biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu, masih tetap cantik manis dan pakaiannya selalu bersih. Namun sesungguhnya hatinya terluka dan selalu meneteskan darah, batinnya terhimpit dan terbakar oleh rindu yang tak kunjung henti, kehausan akan belayan kasih sayang seorang pria yang tak pernah terpuaskan. Keadaan di dalam istana dengan adanya penderitaan Liu Beiwei,
dengan adanya para anggota keluarga istana yang masih menaruh benci kepadanya dan tidak melihat kesempatan untuk menjatuhkan wanita ini karena Liu Beiwei selalu bersikap diam dan tidak memperlihatkan sesuatu, merupakan api dalam sekam yang setiap saat tentu akan berkobar atau meledak. Hal ini tidak saja dirasakan oleh semua anggota keluarga raja, bahkan dirasakan pula oleh Xin Liong dan Suat Hong. Seringkali Xin Liong kehilangan kejenakaan Suat Hong yang merupakan ciri khas darah ini. Ketika melihat darah itu termenung seorang diri, dia menarik napas panjang dan sekali waktu dia menegur, Sumoy. Kenapa kau termenung dan wajahmu suram? Lihat, hari tidak sesuram wajahmu. Sinar matahari mencairkan salju dengan cahaya yang keemasan. Suat Hong memandang pemuda itu dan menarik napas panjang. Betapa aku tidak akan muram menyaksikan keadaan yang begini dingin di dalam istana, Su Heng. Ayah memang masih biasa dan baik kepadaku, juga ibu baik kepadaku. Akan tetapi antara ayah dan ibu seolah-olah terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Tidak pernah lagi aku menyaksikan keduanya beramah tamah dan bersendau gurau seperti dahulu lagi. Apakah karena ibu permaisuri, Sumoy? Kita tidak mempunyai hak untuk bicara mengenai orang-orang tua itu. Hal itu adalah urusan mereka sendiri. Aku mengerti, Su Heng, akan tetapi aku melihat kedukaan hebat bersembunyi di balik senyum ibu kepadaku. Aku tahu betapa dia rindu kepada ayah, rindu yang membuatnya seperti gila. Aku tidak membohong, Su Heng. Seringkali aku mendengar ibuku mengigau memanggil nama ayah dan menangis dalam tidur. Ibu selalu gelisah kalau tidur, dan biarpun dia hendak menyembunyikannya dariku, namun aku tahu betapa ibu menderita sengsara batin yang hebat, menderita rindu yang menghancurkan batinnya. Darah itu kelihatan berduka sekali, kemudian berkata lagi, Su Heng, apa sih perlunya orang saling mencinta, kalau akibatnya hanya mendatangkan rindu dan kecewa? Itu bukan cinta, Sumoy. Kau takkan mengerti. Dan semua orang takkan mengerti karena sudah lazim menganggap hawa nafsu sama dengan cinta. Hawa nafsu menuntut pemuasan, menuntut kesenangan dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Dan semua inilah yang menimbulkan kecewa dan duka, Sumoy. Sumoynya terbelalak. Kau bicara seperti kakek-kakek saja. Dari mana memperoleh filsafat macam itu, Su Heng? Karena tertarik, darah ini sudah melupakan kedukaannya dan menjadi riang gembira lagi. Matanya memandang Su Hengnya dengan berseri penuh godaan. Kukira dari kesadaran, Sumoy. Bukan filsafat. Aku sudah kenyang membaca filsafat, dan apa artinya filsafat kalau hanya untuk dihafal? Tidak ada bedanya dengan benda mati yang hanya diulang-ulang, dipakai perhiasan, dijadikan alat untuk terbang melayang di awang-awang yang kosong. Terlalu banyak kitab sudah kubaca, dan mungkin juga karena memperhatikan keadaan mendatangkan kesadaran. Xin Liong menarik napas panjang. Su Heng, kau tadi mencela aku yang kau katakan murung. Akan tetapi aku juga seringkali melihat engkau seperti orang berduka. Apakah kau tidak senang tinggal di Pulau Es? Aku suka sekali tinggal di sini, Sumoy. Kurasa jarang terdapat tempat seindah ini, masyarakat setentram ini. Akan tetapi, kalau aku melihat para terhukum yang dibuang ke pulau neraka. Hal itu bukan urusan kita, Su Heng. Bukankah kau tadi juga mengatakan bahwa urusan antara ayah dan ibu bukan urusanku? Maka urusan hukuman itu pun sama sekali bukan urusan kita. Kau keliru, Sumoy. Urusan ayah bundamu memang merupakan urusan pribadi mereka. Akan tetapi urusan orang-orang terhukum adalah urusan umum, urusan kita juga. Aku sama sekali merasa tidak senang dengan adanya peraturan itu. Aku akan berusaha untuk mengingatkan suhu. Tapi ayah seorang raja, Su Heng. Raja pun manusia juga. Tapi raja hanyalah menjalankan hukum yang berlaku, Su Heng. Hukum pun buatan manusia. Benda mati, tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul. Sejenak dua orang muda-mudi itu memperhatikan, dan wajah Xin Liong menjadi muram. Nah, ada lagi sidang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Entah siapa lagi sekarang yang melakukan pelanggaran. Mari kita lihat, Su Heng. Tangan Xin Liong digandeng oleh Suat Hong yang menariknya ke arah bangunan di samping istana.
Bangunan ini dijadikan ruang sidang pengadilan, di mana dijatuhkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika mereka tiba di situ, telah banyak penghuni Pulau Es yang menonton di luar ruangan, dan tentu saja dua orang muda-mudi itu mudah untuk memasuki ruang sidang dan duduk di atas kursi yang berderet di pinggiran. Ruangan itu luas sekali, lantainya halus dan bersih. Isi ruang hanyalah sebuah meja panjang, dan di belakang meja panjang ini terdapat 5 buah kursi. Di kanan kiri pada bagian pinggir juga terdapat kursi-kursi, sedangkan di depan meja, di bagian tengah tetap kosong. Pada saat Sin Leong dan Swat Hong tiba di ruangan itu, di belakang meja telah duduk hakim, yaitu seorang kakek tua keluarga kerajaan yang biasa bertugas sebagai hakim. Di kursi kebesaran di sebelah kanannya tampak duduk Han Tiong sendiri bersama permaisurinya. Hal ini merupakan keanehan, karena biasanya raja hanya datang tanpa permaisurinya dan duduk bersama dengan para pangeran lain. Agaknya permaisuri Raja Han Tiong sekarang ini ingin pula melihat pengadilan dilakukan di Pulau Es. Para pesakitan sudah berlutut di atas lantai di depan meja, jumlahnya ada 3 orang. Seorang adalah laki-laki tinggi besar penuh brewok yang matanya lebar dan gerak-geriknya kasar, seorang lagi laki-laki muda yang tampan, dan terakhir ialah seorang wanita yang usianya 40-an. Wanita yang masih cantik ini berlutut di samping laki-laki muda yang kelihatan ketakutan, tidak seperti laki-laki tinggi besar dan si wanita yang kelihatan tenang-tenang saja. Dengan suara lantang jaksa penuntut membacakan tuntutan kepada laki-laki tinggi besar yang sudah berlutut di depan setelah namanya dipanggil, yaitu Bo Tang Kui. Bo Tang Kui telah berkali-kali diperingatkan karena sikapnya yang kasar, suka menggunakan kepandaian menghina yang lemah, dan suka mencuri. Terakhir ditangkap karena melakukan pencurian, mengambil batu hijau mustika penyedot racun ular milik orang lain. Karena kejahatannya membahayakan Pulau Es, dapat menimbulkan kekacauan dan permusuhan, maka hukuman yang paling berat patut dijatuhkan atas dirinya. Selain untuk memberantas kejahatan dari permukaan pulau, juga sebagai contoh kepada semua penghuni pulau. Hening sejenak, kemudian terdengar suara hakim tua yang lemah dan agak gemetar, Bo Tang Kui, kau sudah mendengar tuduhan atas dirimu. Kau diperkenankan membela diri. Bo Tang Kui yang berlutut itu memberi hormat kepada raja, kemudian dengan suaranya yang kasar dan nyaring berkata, hamba mengaku telah melakukan perbuatan itu karena hamba ingin memiliki mustika batu hijau. Hamba telah menerima banyak budi dari Sri Baginda. Kalau sekarang dianggap berdosa, hamba siap menerima segala macam hukuman yang dijatuhkan kepada hamba. Hakim berpikir sejenak, kemudian sambil mengetok meja dia berkata, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Bo Tang Kui. Suasana menjadi hening. Keputusan hukuman ini merupakan yang lebih hebat daripada penggal kepala. Di antara mereka yang mendengarkan banyak yang menahan napas dengan muka pucat, dan ada pula yang menaruh hati kasihan kepada Bo Tang Kui. Akan tetapi pesakitan itu sendiri setelah memandang kepada raja, lalu berkata dengan suara penuh pahit getir, hukuman apapun bagi hamba tidak terasa berat, yang terasa berat adalah bahwa hamba dipaksa untuk memusuhi Pulau Es yang hamba cintai. Jadi engkau menerima keputusan hukuman? Hakim bertanya. Hamba mene, nanti dulu, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Han Tiong sendiri mengangkat muka memandang tajam ketika melihat Sin Leong telah berdiri dari kursinya dan mengeluarkan seruan itu. Harap suhu dan para cuwi sekalian maafkan saya. Akan tetapi pesakitan berhak untuk dibela, dan saya hendak membelanya. Saudara Bo Tang Kui ini dianggap berdosa dan memang dia telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi patutkah kalau kesalahannya itu lalu dijadikan tanda bahwa dia seorang jahat yang tidak bisa diampuni lagi? Saya hendak bertanya, siapakah di antara cuwi sekalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan karena kita semua manusia, maka kita pun tentu pernah melakukan kesalahan. Siapakah yang mau kalau kesalahan yang dilakukannya itu lalu dijadikan tanda bahwa selamanya dia akan bersalah atau berdosa, dan patut dihukum tanpa ampun lagi? Kesalahan yang dilakukan oleh Bo Tang Kui adalah sebuah penyelewengan biasa yang dilakukan oleh manusia yang berbatin lemah.
Manusia yang berbatin lemah dan melakukan penyelewengan sama saja dengan seorang yang sedang menderita semacam penyakit, hanya bedanya, yang sakit bukan tubuhnya melainkan hatinya. Akan tetapi, setiap orang sakit bisa sembuh. Maka, menghukumnya dengan hukuman keji itu sama dengan membunuhnya. Hening sekali keadaan di situ setelah pemuda tanggung ini mengeluarkan pembelaannya. Akan tetapi di sini sudah diadakan hukum sejak ratusan tahun, dan kita semua harus tunduk kepada hukum, kata Han Tiong ketika melihat betapa hakim ragu-ragu untuk menjawab. Dia maklum bahwa Sin Leong disuka banyak orang di situ, dan selain ini, agaknya para pejabat itu juga sungkan mendebat karena pemuda itu adalah murid raja. Karena inilah maka Han Tiong sendiri yang mengeluarkan suara membantah. Harap Suhu memaafkan Tecu kalau Tecu terpaksa mendebat. Saudara Bo melanggar hukum yang dianggap berdosa, lalu menurut hukum harus dibuang ke pulau neraka. Dari manakah timbulnya pelanggaran yang disebut dosa? Kalau tidak ada hukum, mana mungkin ada dosa? Kalau tidak ada larangan, mana mungkin ada pelanggaran? Hukum itulah yang menciptakan dosa dan pelanggaran. Hukum itulah yang keji, karena hukuman yang dijatuhkan sebetulnya lebih kotor daripada dosa itu sendiri. Kalau dia dianggap bersalah lalu dibuang ke pulau neraka, bukankah hal itu membuat dia menjadi makin jahat dan mendendam? Andai kata seorang penderita sakit, penyakitnya menjadi makin parah. Apakah hukuman pembuangan ke pulau neraka itu akan menginsafkannya? Suhu, sudah berkali-kali Tecu menyatakan bahwa hukuman seperti ini tidak patut dilakukan. Lebih baik menuntut mereka yang tersesat agar kembali ke jalan benar, daripada menghukum mereka dengan kekerasan yang akan membuat mereka menjadi lebih jahat lagi. Kuasin Leong, kau tak berhak untuk mencela hukum yang sudah menjadi tradisi kami. Hakim, lanjutkan persidangan, dan pembelaan yang dilakukan atas diri Bo Tangkui tidak dapat diterima, bentak Han Tiong yang merasa tersinggung juga mendengar betapa peraturan yang dijunjung tinggi selama ratusan tahun oleh nenek moyangnya itu, kini disangkal dan dicela oleh seorang bocah yang menjadi muridnya. Sin Leong menghela napas dan terpaksa dia duduk kembali. SSTTT, kau terlampau berani. Suat Hong berbisik. Hemom, tiada gunanya. Sin Leong balas berbisik. Suara jaksa yang lantang sudah memanggil nama dua orang pesakitan yang lain, yaitu laki-laki tampan dan wanita cantik itu. Mereka maju dan berlutut di depan pengadilan. Xia Jinhua dan Lu Qiat telah ditangkap karena melakukan perzinahan. Karena Xia Jinhua telah menjadi istri syah dari Jihoat, maka perbuatan itu merupakan perbuatan hina yang amat berdosa, melanggar larangan keras yang telah disahkan hukum. Karena itu tidak ada pengampunan baginya, dan mohon pengadilan menjatuhkan hukuman terberat kepadanya. Adapun Lu Qiat, biarpun masih muda dan belum beristri, namun dia telah berzina dengan istri orang, maka dia pun harus dijatuhi hukuman yang layak. Kemudian terserah kepada hakim. Wanita itu menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali ketika mendengar suara mengejek dari mereka yang menonton di luar ruangan sidang, akan tetapi sikapnya masih tenang-tenang saja. Adapun Lu Qiat, pemuda itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi dia juga menundukkan mukanya, kelihatan gelisah sekali. Pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Xia Jinhua, dan hukuman rangket 100 kali kepada Lu Qiat. Hamba tidak menerima, tiba-tiba Xia Jinhua berteriak. Yang melakukan perzinahan adalah hamba berdua, maka kalau dibuang pun harus hamba berdua. Tidak. Hamba menerima hukuman rangket 100 kali, teriak pula Lu Qiat. Laki-laki apa kau ini? Ketika merayuku, kau berjanji akan bersama-sama menderita andai kata dibuang ke pulau neraka. Xia Jinhua memaki, dan terjadilah ribut mulut antara mereka. Diam, teriakan menggetarkan dari Han Tiong membuat mereka berdua menjatuhkan diri mohon pengampunan. Karena kalian melakukan perbuatan yang memalukan sekali, menodaikan nama baik Pulau Es, maka sepatutnya kalian berdua sama-sama dibuang ke pulau neraka, kata raja itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Xia Jinhua memegang tangan kekasihnya dan menangis sambil menciumi tangan itu, akan tetapi wajah Lu Qiat menjadi makin pucat. Kembali Sin Leong bangkit berdiri. Maaf, Suhu, Tecu terpaksa membantah lagi, mereka memang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang ada,
akan tetapi apakah perbuatan mereka itu sudah demikian jahatnya maka sampai mereka dihukum buang? Tecu kira di balik perbuatan mereka itu tentu ada sebab dan alasannya. Mereka menjadi korban nafsu, akan tetapi kalau seorang istri sampai melakukan penyelewengan, tentu pihak suami juga ada kesalahannya. Tidak perlukah diselidiki mengapa wanita yang telah bersuami ini sampai berzina dengan pria lain? Mengapa dia sampai tidak dapat menahan dorongan nafsu berahi? Tentu ada sebab-sebabnya. Sin Leong, engkau seorang bocah belum dewasa, tahu apa tentang nafsu berahi? Bentak gurunya. Han Tiong agak tertegun juga karena mendapatkan kebenaran tersembunyi di balik bantahan muridnya itu. Terdengar suara ketawa ditahan di sana-sini, bahkan permaisuri sendiri menahan senyumnya. Tecu, mengerti dari kitab. Pembelaan seorang anak yang belum dewasa terhadap perzinahan yang dilakukan orang dewasa tidak dapat diterima. Laksanakan hukumannya, dan buang mereka bertiga sekarang juga ke pulau neraka, kata Han Tiong. Persidangan dibubarkan, dan 3 orang pesakitan itu lalu digiring keluar untuk dilaksanakan hukuman atas diri mereka, yaitu dibuang ke pulau neraka. Hukuman ini paling mengerikan dan paling ditakuti oleh semua penghuni Pulau Es, karena mereka semua tahu bahwa dibuang ke pulau neraka berarti hidup tersiksa dan sengsara, lebih hebat dari kematian.